Sholawat dapat dinyanyikan dengan irama dan melodi yang khas sesuai dengan tradisi musik lokal. Misalnya dalam budaya Timur Tengah, sholawat sering dilantunkan dengan irama dan instrumen musik Arab yang khas. Sementara dalam budaya Indonesia terdapat variasi sholawat dengan sentuhan musik tradisional seperti gambus atau rebana. Bahkan ada yang mengemas sholawat dengan musik dangdut atau koplo. Berbicara tentang sholawat dengan diiringi musik yang belakangan ini populer di Indonesia, terdapat fenomena penonton yang berjoget saat sholawatan. Hal ini bisa kita temui dalam acara keagamaan yang mengusung tema sholawat. Penonton yang berjoget mungkin dilatar belakangi oleh semangat dan kegembiraan yang ditimbulkan oleh musik yang mengiringi sholawatan tersebut. Terkait dengan fenomena ini, terdapat pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa penonton yang berjoget saat sholawatan adalah cara mereka untuk mengekspresikan kegembiraan dan kasih sayang mereka terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW, serta menunjukkan sukacita mereka dalam mempersembahkan sholawat. Apalagi daripada datang ke tempat hiburan dan maksiat, lebih baik joget di tempat sholawatan. Ada juga yang berpendapat bahwa fenomena penonton yang berjoget saat sholawatan bisa dianggap sebagai perilaku yang kurang pantas atau tidak tepat dan mengurangi kemuliaan sholawat. Bahkan ada yang berjoget sambil membawa bendera salah satu grup band terkenal. Contoh sholawatan yang diperagakan oleh penonton Sheikh Mania, itu kadang ada yang membawa bendera selengkel atau bendera apa gitu. Nah, perbedaan pandangan ini menunjukkan keragaman dalam interpretasi dan pemahaman individu terkait dengan ekspresi keagamaan. Tentu penting sekali untuk dikaji lebih dalam mengenai hukumnya dan fikih agar mendapatkan pencerahan mengenai batasan dan ketentuan. Dari pemaparan tadi ada sebuah pertanyaan: bagaimana hukum berjoget, baik membawa bendera atau tidak, saat sholawatan seperti dalam deskripsi yang tadi sudah disebutkan? Kedua pertanyaannya yaitu bagaimana hukum melantunkan sholawat dengan diiringi musik dangdut atau koplo? Kemudian yang ketiga, bagaimana hukum melantunkan sholawat dengan irama musik tertentu sampai merusak bacaan panjang dan pendeknya? Ada 3 asilah di sini dari deskripsi berjoget ria. Monggo langsung saja didiskusikan. Barangkali ada pendapat sesuai dengan takbirnya, mohon kiranya dipersilahkan. Mohon maaf Pak Moderator, sebelum kepada pembahasan mungkin supaya tidak rancu, bentuk jogetnya di sini seperti apa dengan melihat deskripsi tentunya. Apakah jogetnya kayak joget inul maupun sekedar ngibar bendera atau joget seperti apa? Atau joget japim marawis. Nah, jadi joget yang di deskripsi ini kita sepakati joget yang seperti apa dulu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dulu. Jadi kenapa di sini tidak disebutkan jogetnya seperti apa? Mungkin di sini kita akan bisa memahami bila mana joget yang demikian maka hukumnya bagaimana. Jika jogetnya yang menggeolkan pantatnya, ini hukumnya bagaimana. Nah, itu nanti kita bahas bersama. Ya, jadi bagaimana kalau begitu? Apa langsung kita anukan dulu? Langsung kita klaim dulu bahwa yang dimaksud di sini adalah joget yang tidak menggoyangkan seluruh anggota badan atau tidak menggoyangkan pantatnya saja, mohon maaf. Atau begitu apa bagaimana?
langsung diklaim aja dia. Oke. Di sini tidak ada tertera ini. Jadi mohon kiranya dibahas tentang bagaimana kalau jogetnya demikian, bagaimana kalau demikian juga, nah, begitu. Malam musyawarah ada yang menanggapi dari askilah atau deskripsi masalah yang disampaikan oleh yang dipertanyakan oleh PCU di sini. Monggo dari Kang Aib mungkin ada jawaban. Insya Allah untuk sholawat-sholawat yang berkembang di warga Nahdliyin itu sholawat-sholawat yang bersanad. Walaupun terkadang ada juga dalam buku kritikannya Makhrus Ali, tapi bukan Makhrus Ali Lirboy, bukan ya, yang menulis sholawat-sholawat syirik gitu. Itu karena pemahaman mereka berbeda dan memang akidahnya berbeda dari ke wilayah Wahabi. Yang kedua, perkembangan zaman antara dan pengaruh-pengaruh budaya luar tentang mengiringinya dengan sebuah gerakan. Menurut saya, ini hanya asumsi saya, perlu ada batasan ketika itu dianggap nikmat dan enak dibawakan maupun yang mendengarkannya. Yang terpenting tidak isrof. Mungkin ini nanti akan berkembang sejauh mana isrof dan tidak isrof, cukup dan berlebihannya ada di mana, nanti bisa dibahas bersama-sama. Ketika dimanapun kalau sholawatnya baik, ketika diletakkan dalam acara sehingga acara itu berlebihan, karena semua manusia khususnya umat Nabi Muhammad itu kepingin mengharap syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kadar ketidakngertiannya, dengan kadar ikut-ikutannya, dan dengan kadar adab dan tata keramanya. Oke lah, yang sering berkembang di sini mereka kadang tadi disebutkan para sekromania ataupun orang pang-pang ya, pang-pang yang ingin terlibat, walaupun pada hati kecilnya mereka juga hidupnya ingin selamat dengan entah mendengar, entah mengikuti sholawat yang ada dalam jamaah-jamaah tertentu. Yang perlu kita bicarakan adalah isrof dan tidak isrof, madorot dan tidak madorot ketika mengadakan konser maupun acara-acara tersebut. Jadi barang bagus dikemas jadi orang bagus, kayak gitu. Itu keterlibatannya banyak. Tentunya kita juga memaklumi kepada mereka orang-orang awam atau orang yang tidak tersentuh oleh nasihat-nasihat agama seperti anak jalanan itu kan, dari mana mereka dapat sentuhan fadilah sholawat, karena kadang dari makannya pun mereka masih nyadong-nyadong di setiap lampu merah, dan kadang mereka juga keliling rumah ngamen ing digawana sholawatan juga. Nah, gitu. Jadi ini yang perlu disosialisasikan juga kepada umat Nabi Muhammad yang belum mendapatkan siraman mau itu agama. Menurut saya itu sebagai pembuka diskusi antara isrof dan tidak isrof, dan madorot dan tidak madorot ketika melaksanakan dan mempersiapkan acara tersebut. Terima kasih.
dari jawaban Ustaz Subhan tadi atau memberikan jawaban dari asilah-asilah yang di sini? Monggo silakan dari musyawarah yang lain, kami persilakan. Dari Ustaz Yuson mana tadi? Monggo Ustaz. Pindah majelis. Oh, pindah majelis. Badai anu nguruk ngaji. Oke. Monggo dari yang alim. Yang lain mungkin monggo. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya akan membacakan satu ibarat. Itu juga belum cek ke kitabnya. Yang penting sedang dapat. Di situ pertanyaan hukum jogetnya, mungkin hukum joget dan hukum sholawat nanti terpisah ya. Karena mungkin antara joget dan sholawat itu dua hal yang berbeda. Ketika bertemu, maka apakah hukum tersebut melekat kepada keduanya, mempengaruhi atau tidaknya. Mengenai hukum joget sendiri, saya menemukan ibarat dari Imam Nawawi dalam Rodoh halaman 11 229. Warraqsu laisa biharamin. Adapun menari itu tidak haram. Qala al-Halimi lakin raqsul ladzi fihi tatannun wa takassur yashabihu af'al al-mukhannasin haram 'ala rijal wan nisa. Jadi pada esensinya itu joget atau menari tidak haram. Al-Hulaimi berkata, akan tetapi tarian-tarian yang gerakannya gemulai, erotis, dan takasur adalah lenggak-lenggok yang menyerupai af'alal mukhannasin, menyerupai apa? Banci gitu ya, maka hukumnya adalah haram atas kaum lelaki ataupun perempuan. Ya, jadi kalau ada batasan joget itu pada dasarnya tidak haram, tapi ketika keluar dari batasan-batasan tasyabuh seperti banci, maka menurut Imam Nawawi adalah haram. Jadi asalnya tidak. Kemudian ada lagi zahabal hanafiyatu wal malikiyatu wal hanabilatu wal qafalu minasyafi'iyah ila karahati raqsi mu'allilina dzalika bi anna fi'lahu dana'ah wa safah wa annahu min musqitatil maru'ah wa annahu minal lahwi. Menurut madhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan Al-Qafal sendiri dari termasuk Syafi'iyah berpendapat menari hukumnya makruh dengan alasan karena perbuatan menari itu adalah dana'ah, rendah, dan safah, bodoh, dan termasuk perbuatan menjatuhkan maru'ah atau martabat, dan termasuk lahwi atau main-main. Wahamala al-ulama'u hadits ruqas al-habasyah ala wasab. Jadi intinya itu, jadi dapat digabungkan bahwa menari joget hukum asalnya boleh, tadi tidak sampai haram, tapi makruh tadi Malikiyah, Hanafiyah atau ba'du Syafi'iyah, termasuk menari bersamaan sholawatnya. Sebagian ulama menganggap makruh. Kebolehan itu bisa berubah jadi haram apabila bersamaan dengan perbuatan haram seperti minuman keras atau ikhtilat, rijal bin nisa, perempuan dan laki-laki bercampur. Mungkin fenomena itu sebagian terdapat ketika ada konser sholawatan, ya, adanya ikhtilat, mungkin keharamannya di situ. Nanti mungkin tinggal pembahasan nanti. Jadi ada dua bahasan, hukum jogetnya, kemudian hukum sholatnya, apakah ketika bersolawat itu dilakukan dengan diiringi
joget yang haram, apakah sholawat tersebut masih berpahala atau tidak? Mungkin arahnya ke sana Pak Moderator. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aep sebagai kepala LBM MWC. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Aep tadi mengenai tentang berjoget, asal hukum berjoget itu gak apa-apa selagi berjoget tersebut tidak ada unsur kumpulan antara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada unsur takasur di situ ya. Takasur bermakna yaitu kemayu, gerakan kemayu begitu ya, gerakan yang laki-laki menjadi perempuan atau perempuan yang menjadi laki-laki. Selagi itu tidak ada gerakan-gerakan tersebut, maka hukumnya tidak apa-apa. Sedikit saya tambahkan dari saya pribadi, yaitu mengenai tentang berjoget di situ. Saya sepakat apa yang dikatakan oleh Kang Aib tadi, bahwa hukum asal menjoget itu gak apa-apa, boleh. Ditemukan dalam kitab Darul Ifta Al-Misriyah, yaitu dengan mengatakan ibarat fayajuzu bisuruti adamil ikhtilat bainal rijal wan nisa. Yang pertama, syaratnya joget itu boleh apabila tidak campur antara laki-laki dan perempuan. Dan kedua, ada mutasbih rajul bin nisa, tidak ada penyerupaan laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang ketiga, wa ada mutakassur fil luqsi sawa'un bainal rijal anfusuhum au bainan nisa anfusuhunna. Tidak ada gerakan kemayu atau gerakan yang menyerupai dari laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki, baik di kalangan laki-laki maupun di kalangan perempuan. Kemudian yang keempat, catatan yang bisa menjadi boleh itu tidak diiringi musik yang diharamkan. Wala tusahibuhul musiqiyah al muharramah, tidak dibarengi dengan musik yang haram. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa hukum asli daripada joget itu sebenarnya boleh, jawaz. Namun ada sedikit tadi pemaparan dari Kang Aep bahwa paling minimal joget itu dimakruhkan, begitu ya Kang? Karena mengandung menghilangkan kehormatan daripada agamanya atau dia sendiri, begitu. Monggo dari yang lain, ada yang mau berpendapat? Dari Pak Pesosek sendiri mungkin, Yai, monggo. Kemudian di sini diterangkan, ada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana hukum melantunkan sholawat dengan diiringi dangdut atau koplo. Sholawatnya channelnya itu channel koplo atau channel dangdut. Ini bagaimana hukumnya? Berarti yang pertanyaan pertama Kang Aep, di sini bagaimana hukum berjoget saat sholawatan seperti dalam deskripsi enggak? Boleh berarti Kang Aep? Boleh, dengan takbir yang dikatakan oleh Kang Aep, dan juga saya kebetulan di sini ketemu juga takbirnya. Mungkin bagi delegasi kita nanti yang akan dikirim ke PC, mungkin bisa tanyakan langsung takbir yang tadi diungkapkan oleh Kang Aib tadi. Untuk pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan pertama sudah taslim apa belum? Sudah sepakat? Kang Anas gimana? Ada tambahan atau gimana? Monggo. Iya, tadi kan ketika joget atau tariannya itu mubah kan nggak masalah ketika dihukum mubah. Tapi ketika jogetnya itu sudah jatuh pada hukum tidak boleh atau haram misalkan, sementara itu campur dengan sholawatan. Fenomena sekarang itu Kang Anas, jadi ini setahu saya pribadi ya. Jadi ketika orang dalam konser sholawatan Habib Syekh Romania itu hanya berjoget, paling hanya sambil mengibarkan bendera gitu aja, yang tidak mengandung unsur syahwat di situ. Artinya ketika
Ya artinya kan di pertanyaan A ini kita sepakat bahwa itu jogetnya joget yang diperbolehkan. Iya, pastinya digunakan seperti itu. Joget yang secara diperbolehkan dalam pandangan hukum fikih begitu. Meskipun itu ada ikhtilat baina rijal wan nisa. Enggak, tadi kan syaratnya begitu. Adamul ikhtilat bainal rijal wan nisa. Itu yang boleh. Yang tidak diperbolehkan. Duh, Faya juzu bisuruti adamil ikhtiyar ala adamil ikhtilat bainal rijal wan nisa. Maka faya juzu maka boleh bisuruti adamil ikhtilat dengan syarat tidak adanya campur antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Boleh, tapi syaratnya begitu, tidak boleh campur. nah sementara kenyataannya kan ketika Syekh Romani itu kan ikhtilat. Mungkin ini saya pernah baca juga di wawancaranya Habib Syekh itu. Jadi Habib Syekh itu menyampaikan begini, ketika saya konser nanti saya minta untuk antara laki-laki dan perempuan ini dipisah, dikasih satu di situ. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa konser Syekh Mania itu biasanya dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Yang nggak boleh itu ketika campur. Iya memang idealnya seperti itu, tapi kenyataannya campur. Taruhlah kemarin pas di Gelora di stadion itu campur. Ya, jadi permasalahan kita di sini itu kalau campur yaitu kita sepakat nggak boleh ya begitu. Kalau posisinya beda-beda, dibedakan antara laki-laki dan perempuan, kita sepakat nggak apa-apa begitu. Prakteknya gimana ya itu Nah ketika daerah masing-masing. itu sholawatnya bagaimana kan jadi pertanyaan juga nanti itu. Iya. Ketika jogetnya itu menjadi haram taruhlah karena ikhtilat bainan nisa wa rijal, lalu sholawatnya itu bagaimana? Apakah tetap pahala atau seperti apa? Ya, perlu kita diskusikan lagi di sini bahwa tadi apa yang disampaikan Kang Aib dan saya itu tentang kebolehan joget dengan pastinya memenuhi syarat di sini ya. Tidak ada campur antara laki-laki perempuan, tidak ada unsur menyerupai perempuan dan seterusnya. Nah, kemudian pertanyaan dari Kang Anas di sini, apakah ketika joget dikatakan haram? Misalkan ketika kita bersolawatan, kemudian kita jogetnya joget yang melanggar syar'i lah begitu. Apakah itu solawatnya kita diterima, diganjal ataupun tidak? Begitu. Ya kan? Begitu. Monggo. Nah, ya. Mungkin dari yang lain ada. Sedikit menambahi. Iya, boleh. Jadi memang dalam Untuk diskusi di MWC ini kan nantinya akan MWC ini kan kesimpulannya akan kita bawa ya untuk diskusi kelanjutannya. Jadi banyak hal-hal sosial juga yang perlu dipertimbangkan. Jadi ketika laki dan perempuan itu dipisah dan tidak dipisah itu sebenarnya teknis daripada membuat kegiatan itu atau konser lah ya katakan teknis. Nah, dituruti dan tidak dituruti oleh orang awam katakanlah ya orang awam, apalagi yang orang awam sekali lah. Orang awam sekali itu kan katakannya orang pang, anak pang atau sekermania itu perlu ada kekuatan penyelenggara. Di penyelenggara itu harus kuat memisahkan antara nisa war rijal supaya adamul ikhtilat, tidak adanya percampuran. Tapi nanti ada pertanyaan, saya kan suami istri. Nah, nanti bagaimana? Ya kekuatan aturan itu ya
punya otoritas, kekuatan kayak gitu. Entah disatir, entah di maksudnya posisi laki-laki di kanan, posisi perempuan di kiri kayak gitu. Itu perlu kegiatan atau otoritas penyelenggara. Terus bicara-bicara fakta, ketika tangan hanya mengibarkan bendera atau loncat-loncat kayak gitu kan gerakan yang tidak kita perlu bawahi, gerakan itu tidak erotis dan tidak memanggil syahwat. Si laki-laki tidak terpanggil syahwatnya oleh perempuan, di perempuan juga tidak terpanggil oleh gerakan si laki-laki. Mungkin yaitu perlu ada otoritas kekuatan penyelenggara yang bisa memisahkan antara laki-laki dan perempuan, dan itu tentunya teknis-teknis itu ada di dalamnya pembentukan kegiatan itu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Kang Subhan. Jadi Kang Subhan mengatakan tadi bahwa itu sebuah teknisi dari pihak penyelenggara, begitu kan ya. Alangkah baiknya sebagai pihak penyelenggara untuk membuat satu aturan yang bisa sekiranya bisa memisahkan antara laki-laki dan perempuan lebih ketat lagi begitu. Mengenai tentang jawaban di sini ada jawaban, monggo silakan dari musyawirin yang lain bagaimana? Kamu monggo silakan. Kang Ahmad. Atau barangkali ada sedikit tambahan tentang apa yang disampaikan oleh Kang Aib tadi, bahwa joget itu sebenarnya hukumnya gak apa-apa, boleh selagi tidak melanggar syariat. Ini belum dibuka ke session B ya, masih digodok untuk session A dulu berarti. Session A tadi boleh? bagaimana hukum berjoget saat sholawatan seperti dalam deskripsi. Dikatakan oleh Kang Aib tadi itu boleh, Ya, asalkan seperti tidak. tadi yang sudah dipaparkan. Ya, kemudian yang kedua ini bagian yang B ini, bagaimana hukum melantunkan sholawat dengan diiringi musik dangdutan. Mungkin untuk session A diselesaikan dulu, artinya konstruksi berpikir dan rumusan sebelum menginjak ke session B dan ke C gitu. Jadi ketika musyawirinnya sudah mungkin agak terdiam, ya mungkin moderator sedikit menyimpulkan terus diloncatkan ke para musyawirin. Sudah tadi kan, sudah disimpulkan tadi bahwa joget itu seperti yang dikatakan oleh Kang Aib tadi boleh apabila tidak ada campur antara laki-laki dan perempuan, tidak ada unsur menyerupai perempuan, dan tidak ada gerakan kemayu baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan terakhir tidak diiringi musik yang diharamkan. Begitu. Ya, saya sih insya Allah walaupun tadi ada musik yang apa tadi Diharamkan. berarti kan ini kan bukan di alatnya ya, Iya. bukan di alat musik, tapi suara yang ditimbulkan kayak gitu demi melengkapi si not Iya. sholawat itu kayak gitu. Ya, silahkan dilanjutkan. Monggo. Dari jawaban yang disampaikan oleh Kang Aib tadi, kemudian jika ditasurufkan ke sholawat bagaimana? Joget yang dihalalkan atau yang diperbolehkan, kemudian diiringi dengan sholawat bagaimana? Ya, karena ini terikat dengan ayat lahwal hadis liyudilla an sabilih ya, kalau melihat hadis itu ya. Ya. Jadi lahwal hadis itu memang bias kayak gitu. Jadi ya tadi antara alat, apa hasil alat yang dihasilkan, yaitu suara orangnya apa
suara merdunya. Berarti tadi kan tadi kan dua pendapat ya. Pendapat yang kedua yang disikapi oleh kita mungkin yang kita ambil seperti itu. Silahkan ke yang lain. Punten, mungkin perlu dipertegas bahwa yang diperbolehkan ini adalah jogetnya, belum pada musiknya. Joget itu syai'un, musik itu syai'un akhor. Jadi jangan sampai anda anggapan, oh ternyata joget boleh, ono dangdutan joget wis. Itu kan bahaya kan ya. Bahwa joget yang boleh itu jogetnya sendiri. Adapun hukum musiknya itu nanti ada sendiri. Seperti itu mungkin. Maksudnya hukum mendengarkan musik begitu. Ya orang joget kan mesti karena dengar musik. Iya. Kalau ada orang nggak dengar apa-apa, nggak dengar musik, joget-joget dewek, ya nggak usah ditanyakan hukum, wong edan. Oh, iya iya. Iya, jadi maksudnya yang dibolehkan itu cuman jogetnya saja kan? Iya. Jogetnya sendiri. Adapun musiknya itu lain sendiri. Iya, selagi musiknya itu tidak mengandung musik yang diharamkan, maka joget diiringi dengan musik seperti itu pun nggak apa-apa kan? Artinya begini, musik yang diharamkan itu contohnya kan jika mengandung unsur syahwat. Atau di zaman sekarang kan ada musik-musik yang liriknya itu lirik-lirik seperti seksual begitu kan ada. Nah, kemudian contoh lain larangan musik atau musik yang dikatakan haram itu jika mengandung gerakan yang menghasilkan syahwat. Kemudian tiga, jika mengandung mengundang fitnah. Kemudian yang ketiga itu mengundang fitnah. Itu kategori musik-musik yang diharamkan. Begitu. Yang dibahas ini walaupun jogetnya saja belum ke musik. Iya. Jadi joget di sini kan deskripsi di sini kan yaitu joget saat sholawatan mengikuti lantunan sholawat begitu. Musiknya ya musik sholawat. Sedikit tambahkan, berarti kan yang dituntut oleh ini kan hukum berjoget jawaz, haram, makruh kan yang kita tahu dalam hukum kayak gitu. Jadi tadi pendapat itu kan jawaz, tapi dalam jawaz kriterianya seperti tadi yang sudah disebutkan. Bisa haram, kriterianya juga disebutkan seperti itu. Karena kayak nasi daria yang kita tahu lah ya, nasi daria itu mungkin setahu saya tidak pernah punya gerakan yang macam-macam. Kalau nasi daria setahu saya itu mungkin Jawa. Saya juga nggak pernah, hanya mungkin kayak gitu. Karena dengan kriteria tidak mengundang syahwat kayak gitu, masih maka israf dan tidak israfnya juga perlu ada pembicaraan. Menurut saya tidak israf kalau dalam konser melambai-lambaikan tangan sambil megang itu menurut saya tidak israf lah. Artinya boleh Jawa. Ini hanya pikiran saya. Terus juga loncat itu kan kebanyakan kalau laki-laki dan itu kan senangnya loncat itu ya, loncat kayak gitu. Karena memang ada alunan dan musiknya hanya seperti itu. Apalagi kan lebih banyak dialuni oleh rebana lah ya, walaupun diiringi oleh orden. Itu selama yang saya pantau di konser-konser yang ada dalam hal joget itu masih jawaz. Itu saya hanya melihat melambaikan tangan dan loncatnya aja loh ya, tidak ke yang lain. Mungkin itu setahu saya. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa ketika joget mengiringi sholawatan hukumnya nggak apa-apa, jawaz begitu. Nah, sepakat? Belum. Dari
dari mana sisi tidak sepakat? Enggak, dari ibarat tadi mungkin bisa dibacakan kembali di deskripsi atau di definisinya itu ada syarat musik tertentu apa enggak? Ya, saya bacakan lagi. Musoknya sampun kundus datang. Santai baik. Malah santai ya. Sampai jam berapa sih untuk yang ini, untuk Basul Masail ini? Sampai jam berapa Kang Anas? Ini Sampai dengan pelaksanaan selesai. ini. Sesuai undangan sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai. Undangan sampai selesai. Sampai Tapi subuh udah ya. selesai ya. Karena pecinta ilmu tuh diskusi itu seneng kayak gitu. Iya. Ada juga yang nggak seneng. Ya, boleh silakan. Ada tanggapan dari Kang Ahmad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit untuk yang pertama poin tentang hukum joget dengan saat sholawatan. Jadi jogetnya saat sholawatan. Mungkin kita mengiringi selawatan. mengiringi sholawatan, jadi sholawatan sambil joget. Kira-kira sama nggak? Untuk hukum ini fikih terkenal dengan adanya istilah tafsir, terperinci. Atau gampangnya ngomong sih detail ya. Jadi kita membahasnya jogetnya. Joget seperti yang sudah disampaikan oleh Taib sama Kang Abi bahwa joget itu hukum asalnya jawaz, boleh dengan koid-koid tertentu. Jadi ketika ini maka ini, ketika ini maka ini. Maka kita ketika sambungkan hukum jawaz dengan yang baik yaitu sholawatan, hukum asalnya berarti jogetnya itu boleh bersifat bagus karena sholawatan tetap memegang koid tadi. Ya. Ketika lepas dari koid maka hukum asalnya kita pakai dulu seperti yang ada dasar sih di kitab Waraqat min haitsu wasfu bil apa gitu as-sunnah itu ya min haitsu wasfu ketika bil jawaz ketika min haitsu wasfu bil hurmah ya hurmah itu. Adapun sampai ke panitiaan, ke teknis acara, pastinya semua penyelenggara udah punya kriteria masing-masing, udah punya ketentuan masing-masing. Seperti tadi dalam wawancara ya Kang Abi ya, wawancara Kang Abi atau wawancara Habib Syekh. Habib Syekh, ketika Habib Syekh itu bilang bahwa harus dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini di pondokan pesantren ataupun di institut lembaga pendidikan bisa terjamin. Oh iya begitu. Pasti bisa terjamin ya. Laki-laki, perempuan, pondokan manapun terjamin. Bahkan ada yang khusus laki-laki. Seperti di pondok mana tuh? Palembang. Itu khusus laki-laki sampai ngadain konser ngundang artis. Tegalrejo ya Allah, Tegalrejo. Bendo juga bendo begitu. Sampai ngundang konser Judika. Sampai ada artis perempuan. Iya, iya. Tapi ketika sebelum pelaksanaan pihak pesantren bilang briefing lah kepada para artis begini loh, begini loh, begini loh, begini loh. Jadi ada batasan Sebelum tampil di briefing dulu. Iya. Ya. Dan isinya sholawatan pasti ada. Lembang-lembang yang lain ada. Di situ ada masyayikhnya. Ada. Jadi untuk kembali ke joget diiringi saat sholawatan berarti kita jogetnya saat sholawatan. Hukum asalnya berarti hal yang jawaz bersifat baik, bagus. Sholawatan pasti bagus ya. Iya. Nah itu hukum asalnya. Adapun ketika ada ikhtilat baina lanang wadon pun mungkin itu pandang saya pribadi kembali ke masing-masing.
Oh gitu ya. Karena apa? Panitia nggak pengen adanya antara istilah laki-laki. Ya panitia kang gawe acara deh kang ambil. Iku ya insya Allah us briefing di karo kiai, karo ustadz. Paling tidak kita khusnudon lah. Gitu ya. Adapun sampai detail faktanya begini-begini, ini panggungnya lo lanang kabeh. Ini panggungnya lanang kabeh, ya para masyayikh, para habaib, para ustadz, para tim, para kru lanang kabeh. Seperti yang ada di Rangga Jati kemarin tuh nggak ada yang perempuan. Tuh, itu yang untuk joget. Ya, tak salawatan. Mungkin untuk yang musik gambaran sedikit. Insya Allah pada paham semua dan ketika Nabi Muhammad datang di Madinah awal hijrah itu disambut dengan yang namanya musik. Musikku asal ada suara lantunan ketukan-ketukan tertentu itu juga disebut musik. Bocah-bocah lembut dan dorongan pun musik. Dari alat apapun itu ketika ada mengeluarkan suara dengan ketukan-ketukan tertentu itu adalah musik. Alatnya. Adapun nyanyian itu suara yang keluar dari manusianya. Jadi ketika musiknya silahkan didetailkan lagi, tafsirkan lagi. Jadi paling untuk yang nomor 2, berarti nomor 1 Kang Anas, Ibu Kang Anas. Jadi mohon maaf nih ya. Begini. Jadi yang disampaikan oleh Kang Ahmad tadi itu adalah ketika sebuah jawaz, dalam hal ini yaitu joget, itu jawaz boleh dimutasilkan dengan hormatun Nabi, menghormati kanjeng Nabi dengan melakukan sholawat. Maka mutasil antara bi amroin dua perkara ini itu hukumnya boleh, bahkan bagus ya kan? Iya. Menurut kamu? Jadi begini, Pak Moderator. Iya. Ketika kita memperbolehkan joget, sedangkan kembali ke takbir tadi bahwa di situ kan nggak disebutkan baina sholawat wal dangdut misalkan. Nah maksud saya agar supaya ketika ada orang awam berpegangan pada hukum kebolehan ini kemudian menganggap semua musiknya sama, tentu harus ada satu batasan yang dapat menganulir kebolehan ini untuk musik selain sholawatan. Nah dari takbir itu yang dapat menganulir musik lain itu seperti apa gitu? Contoh misalkan di sini kan disebutkan, saya tegaskan sekali lagi bahwa di kitab Darul Ifna Al-Misriyah, ini kalangan ulama kontemporer, mengatakan bahwa fayajuzu bisyuruti adamil ikhtilat bainal rijal wan nisa. Ya, pertama itu tidak ada campur antara laki-laki dan perempuan. Kedua, ada tasbih lirujul bin nisa. Tidak ada penyerupaan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Kemudian yang ketiga, wa adamut takassur fil ruqsi sawa'u bainal rujul anfusahum au bainan nisa anfusahunna. Tidak ada gerakan fil ruqsi, kemayu itu ya lanang jogetnya kayak wadon atau wadon jogetnya kayak wong lanang di antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini wala tusahibul musiqiyya al-muharramah, tidak dilantunkan dengan musik yang diharamkan. Musiknya berarti. Iya. Tidak diiringi musik yang diharamkan. Seperti yang kita ketahui dalam deskripsi di sini adalah musiknya ya sholawatan. Tadi yang terakhir belum disebutkan soalnya. Sudah kan? Belum. belum fokus. Ya. Belum. Berarti hasil bukan Bisa lanjut ke poin B. Jadi hasil dari yang A itu boleh, pada dasarnya hukum joget itu boleh. Nah kemudian ada tambahan dari Kang Ahmad tadi, apalagi jogetnya sesuatu yang boleh
kemudian diitisolkan atau disambungkan dengan hal yang positif. Contoh hurmatun Nabi bisolawat, menghormati kanjeng Nabi dengan membaca sholawat, maka hal ini boleh plus bagus. Ngoten nggih. Pastinya dengan tadi ada Dari kriteria yang di sini yang dikatakan tadi ya. iya pastinya. Nah, kemudian masalah yang pertama kita sudah taslim semuanya, sudah setuju. Kemudian yang B, bagian yang B, bagaimana hukum melantunkan sholawat dengan diiringi musik dangdut atau koplo? Asik. Ini sedikit tambahan dari Kang Ahmad tadi, bahwa sebenarnya musik itu dihalalkan. Nah, ini berkaitan dengan tragedi kanjeng Nabi ketika pindah di kota Madinah dan disambut dengan lafaz tola'al badru alaina, begitu ya Kang ya? Monggo untuk keterangan lebih lanjutnya dan jawaban lebih jelasnya berikut juga dengan tafsirnya, tampilnya, monggo silakan kula serahkan ke Usawil semua. Paling pertama niku Kang Abi, batasan musik dan maksudnya alat musiknya yang bagaimana. Iya paling itu, karena kan kalau sekedar musik segala sesuatu yang mengeluarkan suara tak tok musik. Jadi musik itu alatnya bagaimana, batasannya sampai mana, biar ketika yang kedua bagaimana hukum kita nanti jadi hukumnya itu bagaimana. Ya. Jadi masih ada perlu pembahasan yang pertama begitu. Bukan, ini yang musik alat-alatnya kan ada tuh musik-musik yang mungkin tadi yang Abi bilang musik-musik irama-irama yang menimbulkan seksual atau musik tasabuh dengan ya acara-acara mungkin, karena kan hukum itu tidak satu sendirian, ada ilannya Kang Abi. Betul. Jadi silakan, paling itu deskripsinya bagaimana, deskripsi kalau ngomong. Udah jelas deh, dangdut atau koplo tuh ya semua sudah paham lah. Berarti dangdut gendang, berarti ada gendang, suling, Ya, ada ya pastinya bass, begitu, kan. ada Gendang halal, ada melodi, jelas. ada suling. Gedang yang halal gedang. Gendang apa nih? Ya. Ada ya gendang. Monggo silakan dari Kang Anas sendiri, apa ada jawaban untuk yang bagian B ini mengenai tentang bagaimana hukum melantunkan selawat dengan diiringi musik dangdut atau koplo? Kang Aib, Kang Anas, Kang Alif mungkin monggo Kang Alif. Ya kembali kepada yang tadi bahwa ketika musik atau sholawatan dari dangdut, kita harus membedakan soal antara sholawatnya sendiri, musiknya sendiri, bahwa musik itu syai'un, sholawat syai'un akhor. Ya. Hukum melantunkan sholawat ya jelas kan, melantunkan itu ya sunnah. Adapun musiknya ya haram. Ya. Ya seperti yang A tadi itu Kang Anas. Jadi yang Benar kami. yang di Musik haram. Ya. Haramnya dari mana? Ilatnya apa? Musik haram. Jadi kita harus lihat dulu, musik itu kata Kang Anas itu kan haram. Yang haramnya itu dari mana? Kalau ada nas, contoh wala taqrabuz zina itu jelas, nggak usah dipertanyakan lagi. Nah sekarang musik itu haram. Haramnya itu apakah dari nas, apakah dari ilat atau dari mana? Kan kita jelas tadi datangnya Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah ada alunan ya. rebana. Jadi begini Kang Ahmad. Jadi kita lebih mengerucut saja pembahasannya tentang tidak mengartikan musik secara kafah atau secara umum. Kita artikan musik yang sesuai dengan deskripsi saja di sini. Artinya yang disebut di sini adalah koplo atau dangdut. Begitu. Jadi tidak membahas atau tidak
membahas ke musik yang lain begitu kan. Jadi instrumennya ya. Instrumen dari dangdut koplo tersebut ketika kita mendengarkan bagaimana hukumnya? Dipreteli kan. Musiknya apa baik? Koplo apa baik alatnya? Gendang, suling, gitar, melodi, ritme, bass, Nah. srek, bendu campur jadi satu. Nanti Ya. langsung ke ke ibarat lah. Dari Syekh Google Adorofik, kita bisa Adorofik halaman 103. Kita Wa apa? minha Kita apa? Adorofik. Is'adul. Insya Allah sarah sulam topik ya. Iya. Wa minha al-istima' ila tazmir binahwil mizmar bikasril mim wa ila turbi binahwi tumbur bitomito tumbur bifati sonjin bifati awalihi wa huwa sifrun yaj'alu alaihi autarun yudrobu biha au qat'atani min soprin idamu bil akhor wa kadza bi syai'in min sa'iri baqil aswat al muharramah al mutarrab. Jadi kalau melihat alat-alat musiknya sendiri ya memang sudah dinas. Tadi disebutkan bahwa mizmar seperti mizmar, kemudian tumbur. Kemudian dalam itu dulu mungkin untuk ibaratnya. Kalau ada ibarat lain yang membolehkan ya mangga. Ini kan untuk masalah mendengarkan musik atau joget-joget itu tidak lepas dari innahu yahkumi bi khamsati awarid. Itu fil sama pertama, yang kedua itu fil alat. Masalah mendengarkan tadi taksirun nafsi, bekas atau efek daripada mendengarkan musik bagaimana. Umpama menemukan joget-joget yang Mukhonnas Mayu sudah itu saat yang di awal. Adapun untuk alat al-ardusani fil alat bi antaqona min syiari ahli syarah wal muhannisin. Alat-alat yang tidak boleh digunakan itu alat-alat bi antaqona min syiari ahli syarah, yaitu dari nyanyi-nyanyian ahli syaraf. Ahli syaraf itu termasuk berarti kayak pejabat kayak orang-orang pesta orang gede-gede pesta. Awal muhan nasib wong kang mau kang disuruh nang wadon. Adapun alatnya waya muzamir, truling, wal autar, kang semacam petikan. Wa tubulul kubat, jadi kayak gendang tapi sore dawa, duri lebar, sore dawa. Bali salah seorang mamnuah, ya alat-alat kang semacam kang belum mau mamnuah, dilarang. Wa ma'da dzalik yabqa al asli ibahah. Adapun selain yang tiga tadi itu ibahah, perbolehkan. Jadi kalau dikatakan hukum alat musik itu apa haram, tidak bisa sebab harus ditafsir dulu ya. Alat ikan pribadi ya, jadi kalau sekarang tetap tidak. Oh gitu. Jadi termasuk sesuatu yang dipetik kemudian. Ya, jadi termasuk alatul malahi ya. Itu disepakati para ulama. Alatul malahi tadi seperti semua muzamir, seruling atau alat musik yang berbentuk tiupan. Al-autar duang itu alat musik yang berbentuk petikan. Watubul kubah, alat musik yang berbentuk ya kayak gendang tapi sampingnya dawa sore kan
Dal buka berarti begitu ya. Dal buka. Tutu. Bukan dal buka. Buar waru. Kita yang kono. Tapi bentuknya dipukul. Tombok. Ya. Memang ada zalik yabqa ala asli ibahah. Nah, adapun selain yang tadi itu boleh ubah. Adufi kaya rebana tidak dipapa. Wa ingana bihi jalajil walaupun menimbulkan suara kamelung anganteng. Apa? Wakat tubuli beduk atau gendang. Wasahin jauh artinya. Wadurbu mukul bil qadibi atau mukul kayu atau pedang. Menimbulkan suara yuk di bapa. Jadi ketika kayak musik dikatakan kalau seumpama untuk hukum musik kita harus tafsir, tidak bisa dimutlakkan. Haram atau halal apa ubah. Jadi karena sebagai musik ada yang disepakati oleh ulama haram, ada juga yang tidak. Ya, jadi tentang musik itu pendapat dari para ulama khilafiyah ya begitu ya. Iya. Ada yang sisi yang menghalalkan, ada yang sisi menghalalkan. Melihat dari banyak sisi begitu, dikatakan oleh kamu tadi bahwa musik-musik yang diiringi oleh alat musik yang telah disebutkan tadi itu bisa dikatakan haram. Termasuk dangdut koplo pun mungkin ada unsur keharaman dari alat musiknya begitu. Ya koplo kan termasuknya nanti ini arus usami kan. Efek ke pendengar beda. Kayak kita bayar orang koplo ku langsung anu. Iya. Ya rada beda salah kan. Karena kau suka kebiasaan ya koplo ku yang kono. Izin isi lagu ya termasuk syarat daripada nyanyian itu nyanyian kan ketika isi nyanyian tersebut bagus maka dikini bagus. Selawatan bagus berarti bagus. Tapi ketika isi nyanyian tersebut objek jelek maka hukumnya yang tersebut jelek. Oh, berarti sholawatan dengan diiringi musik koplo artinya itu nada-nadanya dari musik koplo dan musiknya pun itu dilantunkan dengan gaya koplo. Ya timbul tasabuh. Timbul tasabuh di sini. Iya. Karena tadi kan ketika diperbolehkan asal tadi yang awal tidak harus mengikuti syarat-syarat yang tadi yang awal Iya. Tidak ya dari segi joget atau ngorok musik apapun tidak boleh lepas dari syarat yang awal. Tidak boleh ada ikhtilaf bainal rijal wan nisa masuk mukhonas. Iya. Seperti itu. Jadi pada kesimpulannya bagaimana? Boleh atau tidak melantunkan sholawat dibarengi kalau sholawatan koplo? Kan sholawatan isi olehnya, jangan mesti ada oleh. Berarti buat nangsal gitu. Ya, ketika atau melantunkan saja. Anak-anak kaidah kan setiap sesuatu kan baik ketika tercampur dengan sesuatu maka kalah kan baiknya. Oh begitu. Ya, Meskipun unsur yang negatifnya ini dikit atau lebih baik positifnya gitu, tetap dikalahkan yang positifnya, yang lebih banyak begitu. Kayak susu campur racun kalah sesuai. Kecuali susu yang dihasilkan dari gunung kembal ya. Itu sama ngabi. Kalau belum ada ikatan nikah sama tidak boleh. Oh gitu. Ya. Jadi kesimpulannya nggak boleh begitu ya. Atau dalam al-khabaran kan mungkin ada ya. Seperti contoh musik yang sedang viral bulan-bulan lalu. Seperti ya Rasul salamun alaik. Oh ya, begitulah. Nah, itu kan kalau di TikTok apakah mengandung unsur joget-jogetnya perempuan? Apakah dengan mendengarkan hal itu kemudian musik tersebut dikatakan sebagai musik yang tergolong sebagai muharramat atau bagaimana? Di sini perlu kita tegaskan bahwa
musik seperti apakah yang boleh ketika kita lantunkan, ketika kita padukan dengan sholawat? Kemudian kan anu abi era mau ada kan abi nanti kan sepedas nyanyi akan itu musiknya kan. Nyanyi akan seorang masalah karena nak musiknya berbeda lah nyanyi anak-anak musiknya. Jadi kan dari dasar boleh karena dari dasar tidak boleh karena musiknya ahli. Oh begitu. Bukan dari nada-nada yang disamakan dengan sholawatan gitu. Bukan Iya. dari situ. Karena kan kalau koplo tidak lepas dari alatul malahi. Ya. Kalau mau ketika kita sholawatan anda seperti senada ya langkah aku ya orang masalah. Kecuali bari joget-joget yang mukonas, kasur itu kan tidak boleh nanti. Mama tidak ada musiknya tapi efek daripada mau menimbulkan kasur ya. Mayu, ya mungkin tidak boleh karena tadi tidak mengikuti syarat-syarat yang awal. Ya, ya. Jadi nggak boleh begitu ya, simpelnya begitu ya, nggak boleh melantunkan selawat dengan diiringi musik dangdut atau koplo karena alasannya yaitu musiknya terdiri dari alat-alat yang termasuk diharamkan, bukan dari lantunan-lantunan atau lantunan sholawat yang menirukan lantunan suara dangdut begitu ya Gus ya. Ya bagaimana ya? Coba ditegaskan. Apa yang Tegaskan hukumnya. ya tadi Enggak. maksudnya kita harus berpegang tadi empat syarat yang tadi ya. Kalau sekedar joget-joget tanpa diiringi dengan musik-musik yang diharamkan tadi tidak masalah. Asal berjogetnya tadi tidak menimbulkan takasur Iya. atau mukonas. Iya, itu kan joget yang bagian A itu Gus. Ini Iya. membahas tentang bagian B, melantunkan sholawat dengan diiringi musik. Atas jenengan kan tadi musiknya itu tergantung ya katanya begitu. Ya berarti kan kalau itu timbul tasaku. Berarti Harus ada tidak boleh. harus ada percampuran. Wah tidak boleh. Oh iya. Sebab Jadi wala talabisul haqqa bil batil. Tidak boleh menyambungkan sesuatu yang batil, tidak bisa. oh begitu. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Kang Mumu ini bahwa yang bagian B hukum melantunkan sholawat dengan iringan musik dangdut tidak boleh karena dari musik